minta ampun kepada siapa? Allah. Insya Allah urusan kita. Gitu ya. Silakan Ustaz Bas tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan Ibu dan Bapak? Boleh ditulis. Pak, saya mau nanya, kalau saya kan ikut pengajian, saya ikut arisan terus gimana hukumnya Pak? Pengajian kan ada arisan, pasti ada arisan pengajian itu gimana hukumnya? Saya mau tanya. Terus saya kalau pengajian 4 kali ikut arisan itu hukumnya gimana? Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup siap. Bismillah. Baik, Ibu dan Bapak, ini ada pertanyaan dan juga memberikan kita wawasan ilmu, insya Allah hikmahnya. Perhatikan Ibu dan Bapak ya, biar gak jadi fitnah. Biar gak jadi fitnah itu, biar gak jadi keburukan. Ya, saya paham betul. Ada beberapa asatidz kita yang mutlak mengharamkan arisan. Mengharamkan itu maksudnya bagaimana? Karena kan kadang ada orang yang sekuler mengatakan haram dan halal itu butuh dalil ya Bu ya. Kayak makan babi itu butuh dalil. Tapi enggak, sebenarnya di dalam fikih itu bisa naik kepada bab haram ketika itu sudah membahayakan. Nah, kenapa kok ada ulama atau ustadz yang mengharamkan arisan? Karena arisan itu adalah, kita belajar disiplin ilmunya dulu Bu. Arisan itu apa? Kita pecah. Jangan ada kajiannya dulu deh. Jangan ada pengajiannya. Kita bahas arisannya secara murni. Arisan itu adalah kita menitipkan satu uang, lalu nanti diundi seperti tabungan kan. Nah, jadi kalau misalnya kita yang dapat duluan, jebret, kita baru bamban pertama nih, berarti kita punya utang nggak? Nah, itu yang dikatakan oleh ulama, jangan mudah-mudah berhutang. Syarat dalam Islam itu kita berhutang hanya boleh ketika nggak bisa makan hari ini. Jadi kita ngutangnya hari ini toh. Kalau besok nggak bisa makan nggak menisan Ustaz, nggak boleh. Sesok ya sesok. Besok ya besok. Kadang kita utang untuk 5 orang yang makan, ternyata kita utang 10, ternyata besok keluarga kita 2 udah mati. Utangnya tambah. Jadi dalam Islam itu ilmu hutang itu diperbolehkan hanya untuk apa? Nggak bisa makan hari ini. Makanya kalau untuk usaha ini yang namanya tulul amal dalam Islam. Tulul amal itu panjang angan, pengen ini, pengen ngono kan. Akhirnya dia menantang Allah dan Rasulnya. Dengan cara apa? Riba. Allah akan ambleskan itu. Arisan itu yang ditakuti adalah hutangnya. Tapi nanti dulu Bu, nanti dulu. Yang kedua adalah, kenapa kok ulama itu melarang arisan? Karena di sana ada riba, diambil kata roba, penambahan. Apa itu? Gini Bu, ketika orang itu sudah dapat arisan, biasanya dipotong admin. Walaupun ridho birido, tahu birido. Nah, jadi gini, yang pertama adalah saya lebih sepakat untuk apa? Kalau ibu ada admin, karena kan ada yang nyatet, ada untuk buku, ada untuk sesuatu yang dikeluarkan, itu harus dibayar di awal. Kalau kata Ustadz itu dalam masyayikh itu kita tanya di dalam fikih kontemporer itu yang dulu di zaman Rasul nggak ada, sekarang baru ada kan? Jadi gampangnya gini, yang kedua ini. Yang pertama tadi emang udah settle Bu, settle itu udah pasti. Kita jadi orang yang ngutang, ini yang bahaya. Makanya perlu untuk ditinggalkan. Maka kalau saya menghukuminya mending makruh Bu. Nah yang kedua adalah apa? Biar kita terhindar dari ribanya, admin itu didahulukan di awal. Jadi adminnya piro, oleh langsung dikira-kira keluarkan di pembayaran awal. Jadi di akhir nggak ada pemotongan. Dibayarnya di awal, disepakati di awal, baru kita main arisan. Kasnya admin dikasih ke masjid. Allah hanya menerima dari sesuatu yang baik. Kalau sistemnya nggak baik, Allah nggak terima. Seperti siapa Bu? Yang terkenal ya, Pitung, si Pitung, Bang Pitung. Bang Pitung itu dia muslim Bu, muslim taat ya, orang Betawi, tapi dia apa? Dia ngerampok. Diberikan kepada orang-orang muslim. Itu nggak boleh Bu, seperti mencuci baju kotor di air yang keruh. Cara niatnya ngumbah bagus, tapi caranya yang salah. Nah yang ketiga adalah sekarang berhubungan sama kajian. Lah kadang kan kalau kita kajian kan butuh seperti ini ya, konsumsi. Terus biar bergiliran, biar nggak capek, panitia terus kan, terus biar kita juga bisa silaturahim ke rumah-rumah tetangga kita toh.
Nah, gimana carane itu biar bisa muter? Kan biasanya orang pakai arisan, undi-undi ya. Ya menurut saya karena ini sudah terjadi, Ibu, saya bukan orang yang sekuler juga, Bu, membolehkan. Ya, kalau saya justru kalau arisan kajian, saya bilang ke Ibu, wes boleh. Nggak apa-apa, saya nanggung deh. Nggak dosa, maksudnya bukan dosa, tapi kalau bisa gini, Bu, ini kan karena kita hidup di daerah, Bu. Saya juga kan baru datang ke Pekalongan. Bukan hanya di Pekalongan saja, di ibu saya pun di Fatayat juga seperti itu. Jadi bagaimana? Boleh nggak? Ya boleh. Tapi kalau mau lebih barokah lagi, caranya gampang. Adakan iuran kas mawon. Terus adain kajiannya di mana? Penting tempatnya langsung ditentukan. Langsung di rapat awal aja. Saya bu, kalau sebelum ada tempat, biasanya kan ada tempat muslimat tuh. Kalau di Malang, Jawa Timur, di rumah orang tua saya, kalau ngaji di satu titik saja. Dikaji muslimat, di tempat kajiannya itu di muslimat saja, kalau nggak di masjid saja. Tapi kalau mau ke rumah-rumah ya bagus, tapi lebih enak dari awal saja bu, dibikin uang kas. Kedua, ditanyain siapa yang mau ketempatan. Gitu ya bu ya, bisa dipahami ya? Itu yang lebih bagus. Tapi kalau untuk arisan kajian silakan. Tapi satu bu yang saya kritisi, tolong adminnya dibayar di awal. Lah kalau terlanjur gimana nih start? Gak apa-apa wis terlanjur. Tapi yang next, yang selanjutnya jangan adminnya di awal. Ya misalnya iurannya 100.000, ya besok bayar awalnya 120.000. Wis itu aja gampang udah. Aman dari riba tuh. Gitu ya.